Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibunya belum ada yang kedengaran jawab salamnya. Pohon salam, pohon sugi. Kalau ibu-ibu nggak jawab salam, saya doain suaminya kawin lagi. Ini bapak-bapak semangat betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillah Nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-siddiqi wal wafa amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana aw man qama ramadhana aw man qama fi lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak-bapak, sebelum kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu Pak ya. Ikutin saya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya ketawa lagi. Ini biasanya kita kalau kajian subuh itu waktunya kritis banget, apalagi yang nyetir. Maka daripada terlewat baca doanya, kita baca doa terlebih dahulu. Ya alhamdulillah kepada nyadar. Mudah-mudahan sadarnya nggak di awal saja, tapi sampai akhir. Ya. Jangan sampai ketika kita ngaji tertidur, akhirnya menangkap pelajaran setengah. Ya. Ada satu kisah seorang santri sedang ngaji sama kiainya sambil ngantuk dia. Nah, ketika sedang terkantuk-kantuk sama-sama dia dengar kata kiainya bahwa senyummu itu adalah sedekah. Ketika sholat Jumat, kotak amal mesti lewat depannya dia senyumin. Tarawih lewat dia senyumin lagi. Teman santri nanya, kenapa sih setiap orang kotak dia senyumin? Katanya, kemarin Pak Kiai ngomong senyummu itu adalah sedekah. Makanya sedekahin aja itu setiap kotak lewat senyum, kotak lewat senyum. Karena dia salah dengar. Padahal maksudnya tabassuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu pada wajah saudaramu bagimu itu adalah sedekah. Baik. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul, saling bermuajah, bermusafahah dalam satu majelis yang mulia, di tempat yang mulia, pada bulan yang mulia, melakukan aktivitas yang mulia. Insya Allah mudah-mudahan kemuliaan-kemuliaan ini menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mulia yang telah ditempatkan di tempat yang mulia, di sisi yang maha mulia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam serta salam mudah-mudahan telah tercurah pada kedua hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua tercatat dan diakui
juga diakui, dan kita berharap untuk mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah mulai memasuki hari yang ke-10 dari rangkaian ibadah bulan Ramadan kita. Tentunya ini satu perjuangan yang sangat berat, satu perjuangan yang membutuhkan konsentrasi dan fokus dalam melaksanakan ibadah. Saya yakin di awal-awal Ramadan kemarin jamaah sholat subuh kita penuh. Tapi seiring berjalannya waktu akan semakin ada kemajuan. Semakin hari semakin maju. Maju bukan kemajuan dari sisi kualitas, ya, tapi dari sisi kuantitas. Majunya maju yang negatif, ya. Dan ini menjadi fenomena yang mungkin kita akan menganggap hal yang biasa, ya. Karena ibarat sebuah pertandingan, ketika memasuki babak-babak awal, pasti yang ikut pertandingan itu akan banyak. Namun memasuki babak-babak berikutnya, babak penyisihan, semifinal, bahkan sampai pada puncaknya di babak final nanti, hanya mereka-mereka yang berkualitas, hanya mereka-mereka yang sejak awal sudah mempersiapkan diri sebagai pemenang layak untuk mendapatkan piala takwa. Apakah kita tergolong ke dalam kelompok itu, termasuk orang-orang yang sudah mempersiapkan diri, atau bukan? Semua kembali kepada diri kita. Kalau Imam Mu'allad bin Al-Fadl rahimahullah, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, dikatakan kanu yad'una Allah Ta'ala sitata ashhur ay yuballighu Ramadan wa yad'unahu sitata ashhur ay yataqabbal minhu. Imam Mu'allad bin Al-Fadl menggambarkan bagaimana kesiapan generasi salaf terdahulu, generasi 3 abad pertama umat ini. Mereka senantiasa berdoa sepanjang 6 bulan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa? Agar Allah menyampaikan, agar Allah memanjangkan usia mereka supaya bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bertemunya Ramadan bukan cuma sekedar bertemu. Mereka berdoa bukan cuma sekedar berdoa, tapi ada kesiapan yang mereka lakukan, baik secara mental, spiritual, kesiapan fisik. Karena mereka tahu persis bagaimana Ramadan memiliki keutamaan, kekhususan, kemuliaan, di mana Allah tebarkan beragam kebaikan di dalamnya. 1 bulan yang ketika datang, maka Allah turunkan nuansa surga ke muka bumi ini dengan Allah buka pintu surga seluas-luasnya. Allah persempit ruang gerak kemaksiatan dengan Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya, dan Allah ikat setan sekuat-kuatnya. Oleh karenanya jangan sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan kemudian menjadi satu momentum yang sangat baik bagi kita umat Islam, yang mana momentum ini membuat iri umat-umat terdahulu. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki keutamaan Ramadan sebagaimana yang mereka dapatkan. Dan ini khusus diberikan kepada umat Rasulullah SAW. Amat merugi kalau segala kebaikan yang Allah tebarkan di bulan Ramadan, hampir di seluruh sudut permukaan bumi, di setiap waktu, detik, bahkan desahan nafas kita pun, itu merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian ternyata Rasulullah juga sudah mengingatkan
akan merugi mereka yang ketika Ramadan berlalu tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira orang macam apa seperti itu? Ya mas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pagi hari ini berkaitan dengan amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan. Berbicara amalan di bulan Ramadan, saya yakinnya kita semua pasti sudah tahu amalan-amalan apa yang harus kita lakukan. Secara umum, ya, hakikatnya semua amalan yang kita lakukan, ketika itu kita niatkan ibadah kepada Allah, maka ini semua amalan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengungkapkan tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Ya, ini sering dijadikan dalil. Ya, dikit-dikit tidur, habis sholat subuh tidur, bangun mendekati zuhur tidur lagi, bangun mendekati asar. Itu ibadahnya full itu. Ketika ditanya, kenapa ibadah tidur terus? Lebih baik mana? Tidur atau enggak tidur tapi ngomongin orang? Lebih baik mana? Tidur atau enggak tidur tapi melihat hal-hal yang dilarang? Seringkali itu yang diungkapkan oleh kelompok-kelompok yang suka tidur. Ya saya nggak nyinggung yang lagi tidur ya. Kayak yang masih mau tidur mau lanjutkan silakan. Udah baca doa kan tadi. Tapi alhamdulillah juga. Ya. Artinya apa? Hakikat Ramadan sebenarnya ketika kita memahami bahwa beragam aktivitas fisik yang dilakukan oleh Rasulullah itu dilakukan di bulan Ramadan. Beberapa peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah, ya, dari mulai perang Badar Kubra, Fathu Makkah, bahkan ya, kita juga mengenal dalam sejarah kita, ya, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus pun terjadi di bulan Ramadan. Artinya apa? Ramadan itu bukan bulan malas-malasan, bukan bulan sedikit-sedikit tidur, walaupun ada yang kemudian ketika membandingkan lebih baik tidur dibanding dia berbuat ghibah, dibanding melihat hal-hal yang haram, dibanding melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dari sisi ini mungkin ada benarnya, tapi dibanding tidur lebih baik melakukan sisi kebermanfaatan yang bisa kita maksimalkan dari potensi gitu. Dan inilah yang menjadikan sebab kenapa umat Rasulullah SAW mendapatkan predikat sebagai umat terbaik, umat yang kelak akan memasuki surga terlebih dahulu sebelum umat-umat yang lain. Padahal kita sebagai umat Rasulullah diberikan rentang usia antara 60-70 tahun kata Nabi. Ya. Baina sittina ila sab'in. Kalau kita beribadah dengan rentang usia seperti itu, dikurangi masa balik kita, kira-kira usia balik rata-rata kita ambil pukul rata misalnya 15 tahun misalnya, berarti tinggal tersisa 45-55 tahun. Kalau kita mulai ibadah usia 15 tahun ternyata masih banyak yang salah. Kita belum serius beribadah, belum sempurna ibadah kita. Kita butuh waktu untuk belajar, untuk melakukan perenungan, untuk melakukan berbagai hal penyempurnaan dari ibadah-ibadah kita. Kurang lebih misalnya 10 tahun, maka kita mulai ibadah yang serius kira-kira usia 25 tahun. Artinya hanya rentang usia 35 sampai 45 tahunlah ibadah kita yang mungkin mudah-mudahan sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kemudian ketika ibadah yang kita lakukan di rentang usia 35-45 tahun itu layak tersematkan predikat umat terbaik?
layak tersematkan sebagai umat yang akan memasuki surga Allah terlebih dahulu sebelum umat-umat yang lain, padahal mereka juga melakukan ibadah tagar tentang usia mereka kisaran ratusan bahkan ribuan tahun. Ya mas sekalian, inilah kemuliaan umat Rasulullah SAW, di mana Allah dengan Rahman dan Rahimnya menetapkan dua kekhususan bagi kita. Yang pertama, al-makanul muqaddas, kesucian tempat, tempat yang memiliki keistimewaan. Ketika kita beribadah di situ, maka akan Allah lipat gandakan ganjaran pahalanya, yang mungkin ganjaran itu bisa menyamai bahkan melebihi ganjaran-ganjaran ibadah mereka yang hidup ratusan bahkan ribuan tahun. Kita tahu sholat 1 rakaat di Masjidil Haram sebanding dengan 100.000 rakaat di Baitur Rahman. Ada nggak yang sholat 100.000 rakaat di sini? Nah, kalau nggak ada saya kasih hadiah HP-nya Pak Udin. Nggak ada, dan saya belum pernah dengar itu. Sampai saat ini saya hidup belum pernah mendengar ada orang yang sanggup sholat 100.000 rakaat dalam satu waktu. 1 rakaat di Masjid Nabawi sebanding dengan 10.000 di Baitur Rahman. Ada 10.000 rakaat diturunin itu. 1 rakaat di Masjid Aqsa Palestina sebanding dengan 1.000 rakaat di Baitur Rahman. Dan saya yakin bahkan 1.000 rakaat pun belum pernah ada yang sanggup melakukan sholat itu. Dan bagi kita yang insya Allah ketika Allah berikan kesempatan, Allah berikan rezeki yang luas untuk bisa berziarah ketiga tempat suci itu, pasti kita tidak mengkhususkan dan mencukupkan diri hanya untuk sekedar sholat 1 rakaat saja. Walaupun 1 rakaat bisa 100.000 rakaat, kita sudah merasa cukup 1 rakaat sholat di Masjidil Haram sebanding 100.000 di Baitur Rahman. Siapa yang sanggup? Pasti kita akan kurang. Lebih dan lebih lagi kan kita tambahkan. Tinggal kita kalkulasikan saja. Berapa rakaat sudah kita lakukan di Masjidil Haram? Berapa rakaat kita lakukan di Masjid Nabawi? Ketika kesempatan di Masjidil Aqsa, berapa rakaat kita sholat di Masjidil Aqsa? Dan akhirnya mungkin ratusan ribu rakaat sudah kita tunaikan. Tinggal ganjaran yang tidak didapatkan oleh generasi yang lain. Begitu juga dengan yang kedua, az-zamanul muqaddas, waktu-waktu yang memiliki keistimewaan, waktu yang memiliki kesucian. Salah satu waktu yang memiliki kesucian di situ adalah ketika Allah memberikan keberkahan, keagungan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kalau umat-umat generasi salaf terdahulu, sebagaimana dikatakan oleh Mu'alla bin Al-Fadl rahimahullah, kana yaqulullah ta'ala sitata asyhur ayyuballighu Ramadan. Mereka berdoa 6 bulan sebelum datangnya Ramadan agar Allah pertemukan, agar Allah panjangkan umurnya bisa beribadah dengan bulan Ramadan dengan segala persiapan yang mereka lakukan. Sejak bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab dan Sya'ban, mereka sudah beribadah, sudah berdoa terus sepanjang 6 bulan itu. Masuk bulan Ramadan ketika Allah kabulkan permintaan mereka, Allah pertemukan mereka beribadah di bulan Ramadan. Kemudian mereka ganti wa yaqunahu sittata asyhurin ayyataqabbala minhu. Mereka berdoa kepada Allah 6 bulan berikutnya lagi. Sejak bulan Ramadan, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, ayyataqabbala minhu, agar Allah menerima ibadah mereka. Mereka yang sudah melakukan persiapan 6 bulan bertemu Ramadan, persiapan 6 bulan agar bisa beribadah sebaik mungkin, yang dalam sejarah kita mungkin bisa atau sering mendengar bagaimana kualitas ibadah mereka, termasuk diantaranya tilawah Quran mereka. Imam Asy-Syafi'i di bulan Ramadan bisa sampai 60 kali khatam, 1 hari 2 kali khatam.
Di luar Ramadan satu hari satu kali khatam. Bulan Ramadan satu hari 2 kali khatam. Mungkin bagi sebagian kita sesuatu yang mustahil, tapi faktanya itulah yang terjadi. Mereka mampu karena mereka tahu persis mendapatkan keutamaan-keutamaan itu. Dan Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu mengatakan, ketika umat ini ingin mendapatkan kejayaan, ingin mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang didapatkan oleh umat terdahulu, oleh umat terbaik dari generasi ini, maka ikutilah jejak-jejak yang telah mereka torehkan. Seperti apa perlakuan mereka terhadap Ramadan, maka seperti itu pula yang harus kita lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, amalan-amalan utama, bahkan bukan saja sekedar dianjurkan, ya, sangat-sangat dianjurkan apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Bagaimana perlakuan kita untuk menjaga sholat wajib kita. Sholat wajib, sholat 5 waktu yang memang sudah ditetapkan waktunya bagi kita. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau yang wajib sudah kita jaga, maka sempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Rawatib kita, baik yang muakkad maupun yang ghair muakkad. Jangan sampai kita melakukan sholat tarawih, tapi sholat rawatib yang sifatnya muakkad, yang sifatnya sangat ditekankan, yang hukumnya mendekati sampai pada tingkatan sebagian ulama ada mengatakan wajib, karena Nabi tidak pernah meninggalkan sholat rawatib yang sifatnya muakkad ini. Kita tinggalkan rawatib yang sifatnya muakkad, tapi kemudian kita lakukan sholat tarawih. Ini pemahaman yang keliru. Ada sebagian orang hanya karena ingin buru-buru selesai sholat, mereka tinggalkan sholat ba'diyah isya. Alhamdulillah. Ini harus kita perbaiki. Kalau ada orang-orang yang meninggalkan sholat tarawih yang baru muakkad, begitu juga sholat sebelum subuh 2 rakaat. Ya, kata Nabi, rakaatani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau seandainya di daerah Ciledug ini ada orang yang super kaya, bikin pengumuman, siapa yang datang ke rumah saya jam 4 pagi akan mendapatkan 1 Innova keluaran terbaru. Kira-kira sikap kita seperti apa? Kita tidur di depan gerbang itu rumah, kita tungguin, berbondong-bondong orang akan datang. Jam 4 pagi gerbang dibuka, kita mungkin orang pertama yang ada di depan pintu gerbang itu, hanya untuk mendapatkan 1 Kijang Innova keluaran terbaru. Itu janji seorang konglomerat. Kalau ada orang yang datang jam 4 pagi ke rumah dia, maka akan diberikan 1 Kijang Innova. Tapi Allah sudah berjanji, siapa yang sholat 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh, itu akan diberikan bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi ternyata persikapan kita biasa-biasa saja. Seringkali kita terlambat bangun subuh, seringkali kita abai terhadap hal-hal yang sifatnya sunnah, meskipun sunnah itu adalah sunnah muakkad. Oleh karenanya jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini menjadi bulan perubahan bagi kita. Lakukan semua hal-hal yang sifatnya kecil, termasuk sekedar kita senyum di hadapan wajah saudara kita, menebar salam, ya. Dari mulai kita mau tidur sampai kemudian kita bangun tidur, semua nuansanya adalah nuansa ibadah.
Nuansanya nuansa kebaikan. Jangan sampai kebaikan yang sudah Allah berikan kita kesempatan bertemu dengan Ramadan, yang umat-umat generasi salaf itu memohon 6 bulan sebelum Ramadan, dan kita sudah diberikan kesempatan itu kita sia-siakan. Sangat-sangat rugi. Apalagi kemudian persikapan kita Ramadan dari tahun ke tahun sama, tidak berubah. Hanya semangat di awal, menjelang dari pekan pertama masuk pekan kedua berkurang. Yang di bagian luar sudah nggak ada, jauh entah keluar mana. Masuk pekan ketiga tinggal setengah baris. Pekan keempat tinggal beberapa baris. Dan itu fenomena. Kenapa? Karena kita tidak pernah serius untuk melakukan rangkaian ibadah. Jamaah sekalian, ada satu kisah menarik. Ketika Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, satu ketika beliau sedang mengajar di Masjid Nabawi. Beliau dikelilingi oleh murid-muridnya. Tiba-tiba dari luar Masjid Nabawi ada yang teriak, ada gajah datang, rombongan gajah datang. Serentak hampir semua murid-murid Imam Malik bin Anas rahimahullah keluar berhamburan untuk melihat gajah. Yang namanya saat itu penduduk Madinah belum pernah melihat gajah. Lalu dulu belum ada HP, belum ada televisi, nggak ada gadget. Mereka nggak tahu kisah tentang gajah melalui surat Al-Fil. Bagaimana rupa gajah, keperkasaan pasukan gajah. Seperti apa gajah itu? Serentak mereka semua keluar. Apalagi gajah nggak hidup di padang pasir. Cuma ada satu murid Imam Malik yang hanya bertahan, duduk bersimpuh berhadapan dengan Imam Malik gurunya. Dia bernama Yahya bin Yahya Al-Laythi. Yahya bin Yahya Al-Laythi adalah seorang anak muda yang datang dari Andalusia. Saat itu wilayah Andalusia itu wilayah yang meliputi Spanyol, Maroko dan sekitarnya. Jarak dari Andalusia ke Madinah kurang lebih hampir sama dengan jarak dari Indonesia ke Madinah. Ya. Lantas kemudian Yahya bin Yahya Al-Laythi ditanya oleh Imam Malik, kenapa engkau tidak ikut keluar bersama kawan-kawanmu untuk melihat gajah? Kata Yahya bin Yahya Al-Laythi, aku datang jauh-jauh kemari untuk belajar dan untuk melihat wajah Imam Malik bin Anas, bukan untuk melihat gajah. Hadirin yang masukkan dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbukti di kemudian hari Yahya bin Yahya Al-Laythi masuk dalam kategori ulama besar dari mazhab Maliki yang menyebarkan paham pemikiran Imam Malik di wilayah Andalusia. Makanya sekarang salah satu negara yang kuat dan mayoritas menganut pemahaman fikih mazhab Maliki adalah negara Maroko. Itu berkat jasa beliau. Beliau termasuk ulama besar pada saat itu. Dan dari sisi ilmu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, hampir semua yang terdapat di dalam kitab Al-Muwatta, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik melalui jalur Imam Yahya bin Yahya Al-Laythi, dan itu yang diterima oleh para ulama hadis. Sementara murid-murid Imam Malik yang lain yang saat itu keluar berhamburan untuk melihat gajah, pada akhirnya tidak pernah tercatat dalam sejarah tinta emas umat Islam. Ada yang dimaksudkan dalam kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kegigihan, konsentrasi, fokus ibadah yang dilakukan oleh Yahya bin Yahya Al-Laythi ketika menuntut ilmu. Dia tidak terpengaruh oleh godaan,
tidak terpengaruh oleh upaya-upaya yang mengganggu konsentrasinya, termasuk teriakan-teriakan akan datangnya rombongan kabilah dagang yang mengendarai gajah. Seharusnya ini mulai harus kita lakukan di dalam melakukan rangkaian-rangkaian ibadah Ramadan, baik sholat kita, qiyam Ramadan kita, tarawih kita, baca Quran kita, kebaikan-kebaikan lainnya, infak sedekah kita, jangan terpengaruh oleh godaan-godaan lainnya sehingga kita tetap fokus konsentrasi untuk melakukan ibadah itu. Banyak gajah-gajah yang akan mengganggu kita pada saat ini. Bisa jadi saat ini gajah-gajah itu bisa berupa HP kita. Kita akan lebih senang chattingan dengan teman-teman kita, dengan grup-grup WhatsApp kita, mencari berita-berita yang lainnya, sehingga kemudian konsentrasi ibadah kita terganggu. Waktu yang seharusnya kita gunakan untuk tilawah Quran semakin berkurang. Waktu yang seharusnya kita gunakan untuk sholat duha, untuk sholat-sholat yang lainnya semakin berkurang. Waktu yang seharusnya kita gunakan untuk baca-baca buku, untuk menambah pemahaman tentang kualitas ibadah Ramadan kita, pada akhirnya berkurang. Bisa jadi gajah-gajah saat ini bisa berbentuk acara-acara televisi. Bukan kemudian tidak boleh kita main HP, bukan kemudian tidak boleh kita nonton televisi, tapi itu hanya sekedar selingan. Jadikan fokus ibadah kita saat ini ibadah Ramadan yang menjadi aktivitas utama, sehingga kemudian kita tidak terganggu oleh tarikan-tarikan dunia yang lain. Atau bisa jadi gajah-gajah yang mengganggu ibadah kita pada saat ini, penawaran-penawaran menarik dari pusat-pusat perbelanjaan yang ada, sehingga kita sibuk mencari barang apa yang harus kita beli untuk persiapan Lebaran, baik pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Termasuk di antara kebiasaan-kebiasaan kita membuang waktu ketika setiap menjelang berbuka, apa yang kita sebut dengan istilah ngabuburit. Padahal waktu itu adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang sangat-sangat pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita benar-benar memanfaatkan waktu itu. Tapi ternyata kita lebih senang hanya sekedar jalan-jalan sore, mungkin bersama anak dan istri. Bagaimana kemudian kita mampu untuk mendidik anak untuk lebih fokus ibadah kalau kemudian pola-pola yang seperti itu yang sering kali kita terapkan? Belum lagi ketika terjadi kemacetan, ada orang yang merasa terganggu lalu lintasnya, kemudian dia menggerutu, sumpah serapah, menyalahi keadaan dan lain sebagainya. Hal-hal buruk yang mereka lakukan bisa jadi salah satu yang akan disebabkan oleh ulah kita, atau dia butuh waktu yang cepat karena keadaan atau kondisi yang mendesak, tapi ternyata kondisi jalanan macet karena kita termasuk di antaranya yang membuat kemacetan itu. Alhamdulillah. Oleh karenanya jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi manfaatkan waktu yang sudah Allah berikan kepada kita dengan melakukan beragam aktivitas-aktivitas ibadah di bulan Ramadan ini. Saya tidak perlu menjabarkan aktivitas apa, karena kita semua, saya yakin sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Semua kebaikan-kebaikan di Ramadan pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi? Takutnya yang tidur makin pulas. Makanya memang kalau ngantuk sebaiknya keluar ambil wudhu, gitu ya. Bukan berarti yang keluar ambil wudhu ngantuk, bukan. Kalau ngantuk ambil wudhu berarti Pak Wudhu lebih dulu ngantuk, gitu kan. Ya. Lalu usikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara keutamaan kenapa Allah menurunkan Ramadan kepada kita.
Allah menetapkan Ramadan dengan segala kebaikan, keberkahan yang Allah berikan, yang Allah khususkan kepada umat Rasulullah SAW dengan sebab kemuliaan Rasulullah SAW. Karena kita telah tersematkan predikat sebagai umat terbaik dan telah ditetapkan sebagai umat yang akan memasuki surga terlebih dahulu sebelum umat-umat lain memasukinya. Sehingga kemudian yang harus menjadi renungan bagi kita, apakah kita sudah memantaskan diri kita untuk mendapatkan predikat-predikat itu atau belum? Dan saat inilah saat bagi kita untuk memantaskan diri kita itu, agar nanti pada saatnya umat-umat terdahulu tidak bisa protes. Enak betul Pak Udin, sholat cuma 35 tahun. Dia bukan berarti sama usia sampai 60 tahun, bukan. Pak Udin sekarang berapa tahun Pak Udin? 27. Bukan berarti kalau dibilang 35 umur sampai 60, bukan. Ya, kita kan nggak pernah tahu. Ya, siapa yang duluan? Mungkin bisa. Oh, dia duluan. Atau saya duluan, nggak apa-apa. Duluan angkat keratan. Jadi kalau berbicara masalah kematian, ini rahasia, sesuatu yang goib. Tinggal bagaimana kalau kematian sesuatu yang pasti, bagaimana kematian itu sesuatu yang kita telah siap untuk menyambutnya. Kita tidak mungkin menolak kematian, tapi persikapan kita ketika datangnya kematian itu adalah persikapan sebagaimana kita menerima datangnya tamu yang pasti akan datang. Bukan kemudian kita tolak. Tamu itu pasti akan datang. Salah satu persikapan itu bagaimana kita memanfaatkan semua waktu-waktu yang Allah berikan. Dan saat ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal, di mana amal itu akan Allah lipat gandakan ganjaran pahalanya, yang kelak akan memantaskan diri kita sebagai orang-orang yang akan memasuki surga terlebih dahulu, yang kelak akan memantaskan bagi kita sebagai umat yang mendapatkan predikat terbaik. Oleh karena jangan sekali dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah kemudian kita sia-siakan. Begitu banyak keberkahan yang ada di dalamnya. Satu ketika Rasulullah SAW datang berkunjung ke rumah sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu di tengah hari yang sangat terik dan panas. Setelah beliau berkunjung dan diterima, kemudian mereka sedang ngobrol dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sekian lama mereka saling mengobrol. Kemudian Rasulullah merasa mengantuk. Lantas kemudian baginda Rasulullah SAW tidur karena kondisi cuaca yang sangat panas dan dulu nggak ada AC. Rasulullah berkeringat tubuhnya, dan keringat baginda Nabi kemudian disekat oleh ibunda Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim. Dia ambil kain untuk menyekat keringat-keringat yang muncul dari tubuh Nabi. Kemudian diambil juga gelas dengan sedikit air. Sebagian kain yang menyekat keringat baginda Nabi diperas di dalam gelas yang ada airnya. Kemudian air itu diminum oleh Ummu Sulaim, dan kain yang masih tersisa keringat baginda Nabi dijadikan parfum oleh Ummu Sulaim. Pada saat itu kemudian baginda Nabi terbangun. Dia bertanya, apa yang kamu lakukan wahai Ummu Sulaim? Aku
mengambil berkah dari keringat yang keluar dari tubuh muliamu ya Rasulullah. Keringat yang keluar dari tubuhmu begitu wangi. Sebagian aku gunakan untuk minyak wangi, sebagian lagi aku gunakan untuk obat. Rasulullah SAW kemudian tersenyum, dan ini menjadi salah satu dalil dalam konsep Islam kita mengenal istilah tabarruk, mengambil berkah. Dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dikatakan bahwa al-barakatu ma'a abakani, keberkahan itu menyertai orang-orang besar di antara kalian. Keberkahan itu ada pada guru-guru kalian. Keberkahan itu ada pada ulama-ulama kalian. Keberkahan itu ada pada orang tua kalian. Keberkahan itu ada pada suami-suami kalian. Makanya ibu-ibu kalau mau mendapat keberkahan hidup, sering-sering cium tangan suami. Semakin sering cium tangan suami akan semakin berkah. Gila, suami di atas senang benar suami-suaminya. Tapi memang seperti itu, ya. Begitu juga suami-suami. Ya. Ada satu lagu dari Al-Hakim Internasional, harus jaga istri. Kalau Hakim dulu lagunya kan jagalah hati. Ya. Ini jagalah istri, jangan kau sakiti. Senyumnya istri, senyumnya bidadari. Bila istri marah-marah, para suami jangan gundah. Beri saja uang warna merah, istri akan tersenyum indah. Cocok. Nanti kalau saya kasih lagu lagi buat ibu-ibu, ibu-ibunya marah. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Bila suami kawin lagi, enggak, saya nggak boleh terusin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya bulan Ramadan bulan yang penuh berkah. Rasulullah SAW katakan, "Qad ja'akum syahrun 'azimun syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan yang sangat agung, bulan yang penuh dengan keberkahan. Al-barakatuh, keberkahan itu adalah ziyadatul khair bi khair. Bertambahnya kebaikan dengan kebaikan, bertambahnya kebaikan di atas kebaikan, sehingga sangat-sangat merugi, sangat-sangat sayang kalau keberkahan itu tidak kita manfaatkan. Dan di bulan ini hampir setiap detik hembusan nafas kita itu penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangankan kita melakukan hal-hal yang sifatnya ibadah yang sering rutin kita lakukan, yang tidak rutin pun hanya sekedar sesuatu yang ringan, sekali lagi ini akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau terlalu lama kasihan, karena saat ini saya tidak dikasih air, nggak boleh minum. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Sekali lagi, sebagai renungan buat kita, apakah kita ingin jadikan Ramadan ini sebagaimana Ramadan yang sudah kita lalui? Entah berapa Ramadan lagi yang akan kita lalui, tapi kemudian ternyata Ramadan itu tidak mampu mengubah kualitas kehidupan kita. Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa waktu terbagi tiga. Yang pertama, waktu yang telah lalu. Jangankan yang kemarin, 1 menit, 1 detik yang sudah berlalu ketika kita sia-siakan waktu itu, tidak manfaatkan untuk kebaikan akhirat kita.
waktu itu tidak bisa kita balikkan kembali. Kita tidak bisa ambil lagi ketika itu sudah lewat. Yang kedua, waktu yang akan datang ini juga bukan punya kita. Waktu ini masih sesuatu yang gaib, masih berada dalam genggaman Allah. Apakah waktu yang akan datang masih menjadi milik kita atau bukan? Kita tidak tahu. Jangankan besok, 1 jam, 1 menit, bahkan 1 detik setelah ini kita tidak tahu bahwa waktu itu masih belum milik kita atau tidak. Tapi yang satu-satunya waktu untuk menjadi milik kita saat Allah masih menghembuskan nafas dalam diri kita, manfaatkan waktu secara maksimal di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Itulah kualitas hidup yang insya Allah akan mampu menggerakkan kebaikan dalam kehidupan kita. Yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah.